AS, seorang warga desa Kwagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, bersama kuasa hukumnya mendatangi SPKT Polres Nganjuk untuk melaporkan YM, ketua salah satu organisasi masyarakat, Ormas, di Kecamatan Kota Nganjuk, terkait dugaan penipuan dan penggelapan. Kasus ini bermula saat rumah AS akan dilelang oleh sebuah bank di Nganjuk. Untuk menghindari lelang, AS meminta bantuan dari sahabatnya dengan memberikan uang sebesar 40 juta rupiah, yang dibayarkan dalam 3 tahap. Namun, uang tersebut tidak digunakan untuk membayar bank, melainkan dipakai untuk keperluan pribadi. Karena khawatir rumahnya tetap dilelang, AS akhirnya mencari pinjaman lagi untuk membayar bank dan mengurus masalah tersebut sendiri hingga sertifikat rumahnya kembali. Yunita, kuasa hukum AS, setelah melaporkan perkara ini, menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke Polres Nganjuk adalah untuk mendampingi kliennya yang melaporkan YM atas dugaan penipuan dan penggelapan. AS menyerahkan uang 40 juta rupiah dengan harapan YM bisa menyelesaikan masalah tersebut, menunda lelang, dan mengurangi angsuran. Namun, saat mediasi di pengadilan, terbukti bahwa uang tersebut tidak diserahkan ke bank. Saya adalah Erni Yunita, saya PH dari Bu Ani. Kami hari ini melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh salah satu oknum yang namanya, sebut saja inisialnya YM. Dia salah satu ormas juga yang ada di. Garis besarnya adalah klien saya menitipkan uang sebesar 40 juta ke YM, tetapi oleh YM tidak diberikan kepada salah satu bank yang ada di Nganjuk, tetapi uang itu malah digunakan oleh YM. Kebetulan waktu itu klien saya ini mengalami kesulitan ekonomi, jadi karena tidak bisa membayar, dia minta bantuan kepada YM. Nah, YM mau membantu dan mau menurunkan lelangnya dengan syarat klien saya harus memberikan uang sebesar 40 juta, dan itu diangsur secara 3 kali. Banyak kerugiannya, selain material ada imaterial. Jadi sejak masalah itu klien saya mengalami jantung ya, sekarang dek, dapat kabar apa aja dek, dan banyak lagi kerugian-kerugian lain termasuk stres dan lain-lain yang tidak bisa saya sampaikan, pengobatan alternatif, dan ini harus ada ganti rugi di materialnya. Untuk sertifikatnya sendiri gimana? Sertifikatnya sendiri sudah ditebus oleh klien saya tanpa bantuan Yulma. Maaf. Waktu itu apa yang dijanjikan untuk membantu itu apa? Dugaannya YM ini akan menyelesaikan segala perkara dan lelangnya ini akan ditunda dan mengurangi masa angsurannya. Ternyata begitu mediasi terbukti bahwa uang titipannya itu tidak. Di pihak lain, YM membantah tuduhan yang disampaikan oleh AS dan menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh pelapor tidak benar. Menurut YM, untuk menyelesaikan masalah tersebut, seharusnya AS menggunakan jasa pengacara. YM hanya menjadi saksi dalam kesepakatan antara AS dan pengacara, di mana AS berjanji untuk membayar 100 juta rupiah sebagai jasa dan untuk menebus sertifikat, tetapi baru membayar 40 juta rupiah dalam 3 kali pembayaran. YM juga menyatakan akan mengumpulkan bukti untuk melaporkan balik AS atas dugaan laporan palsu. Sebagai sarjana hukum, YM siap memenuhi panggilan polisi apabila sewaktu-waktu diminta keterangan terkait laporan tersebut. Ya, kalau masalah pelaporan itu adalah memang menjadi hak seseorang untuk melaporkan, tetapi terkait dengan pelaporan yang dilaporkan ini dan saya mendengar dari keterangan baik dari pelapor maupun melalui kuasa hukumnya yaitu pengacaranya itu, keterangan yang disampaikan adalah sangat tidak benar. Bahkan keterangan yang disampaikan saya anggap itu keterangan palsu karena berbeda dengan fakta kebenaran yang berjalan sebenarnya antara
permintaan tolong itu kepada saya. Dia menyembunyikan fakta yang ada di dalam, yaitu sebenarnya dia meminta tolong bagaimana untuk menunda pelelangan yang sudah terjadi. Jadi pelelangan itu sudah terjadi. Dia meminta tolong bagaimana caranya ini. Saya mengatakan bahwa itu harus dengan menggunakan pengacara. Lalu saya sampaikan ke pengacara dan tim dari pengacara akhirnya bersepakat dengan dia. Ada pembayaran yang dilakukan, baik uang jasa pengacara dan penebusannya dijadikan satu paket. Semuanya itu 100 juta. Nah, waktu itu dia hanya mempunyai uang 25, dia minta ditunda 2 bulan. Jadi penundaan itu saya mendengar di sini, malah saya menjadi saksi sebenarnya. Jadi menyaksikan bahwa kesepakatan yang terjadi adalah 100 juta antara si pelapor dengan tim pengacara. Terus karena waktu itu dia adanya uang itu besoknya, maka dia menitipkan uang itu kepada saya, sehingga saya menuliskannya itu pun atas permintaan dia. Karena titipnya ke saya tuliskan sesuai permintaannya dia uang muka penebusan yang harusnya diberikan pada siapa? Pengacara, bukan pada bank. Ya, itu sangat tidak benar sekali. Karena memang juga ada dia tanda tangan di pengacara, juga saya videokan. Ada videonya, dia mengatakan bahwa itu sudah ada kuasa hukumnya, semua yang mengurusi untuk penundaan dan penebusan sertifikat itu kepada pengacara ada, bukan tanpa bukti. Ya, karena dia tidak memenuhi janjinya untuk melakukan penebusan seperti yang disepakati itu, yaitu yang juga harus dibayarkan kepada bank itu, akhirnya dia minta penundaan lagi. Sehingga itu ada penambahan uang itu tadi. Artinya dia menambahkan untuk titip uang pada pengacara supaya jumlahnya nanti bisa 100 juta. Tetapi itu pun juga diingkarinya. Diingkarinya sampai 8 bulan. Akhirnya sampai 2 tahun. Baru kebingungan lagi karena sudah ada pelelangan yang ketiga. Jadi bukan angsuran, bukan apa, bukan. Itu harus dilakukan penebusan karena itu sudah masuk di lelang. Sehingga waktu itu saya pun mengatakan kepada pengacara, bagaimana ini supaya untuk melakukan penundaan itu digugat saja banknya. Jadi ada mediasi nanti di pengadilan. Dan itu pun juga terjadi. Juga menuliskan surat kuasa lagi kepada pengacara itu. Jadi ada sidang dan ternyata pada waktu sudah ada mediasi kesepakatan harga, dia tidak pernah datang di sidang. Itu pun saya memerintahkan dia, ada WA saya. Bahkan HP-nya dimatikan, off, ada. Bahwa kenapa kok HP dimatikan padahal ini ada sidang. Nah, seperti itu. Jadi semua yang dia katakan itu terkait bahasa menggelapkan uangnya, itu adalah keterangan palsu. Jadi nanti pada waktu akhirnya saya dapat memberikan bukti dan itu nanti tidak terbukti seperti apa yang dia tuduhkan pada saya, maka saya akan melakukan laporan balik.